Kami ingin menggali keterangan langsung dari korban perampasan tanah yang sudah sejak 2015 tanahnya sudah menjadi perumahan PIK 2, tapi tidak pernah mendapatkan pembayaran sepeser pun. Pernah ada penawaran 200 sampai berapa tuh ya, lama-lama tertunda, pengurukan sampai jadi, tiba-tiba sampai sekarang tanah itu bukan ditawar lagi, malah sampai jadi bangunan, tidak ada kelanjutannya. Itu sampai pada mati itu Ipar. Jadi mikirin tiba-tiba sampai 3 yang mati. Presidennya Prabowo ya. Dari militer saya juga bangganya ya, mudah-mudahan sih Bapak Presiden kita bisa ngelurusin, bisa membantu kita, bisa kembali lagi tuh hak milik atas nama orang tua ke situ, atau dibayar lah gitu. Di SMS sama Pak Ali, berarti you fight dengan perusahaan saya, begitu. Saya diancam, kalau nanti main ke Empang apa saya dilelepin, ya saya sebagai Muslim saya bilang pada saat itu, Pak, buat saya Muslim, kalau saya bela kebenaran buat saya sahid fisabilillah. Dalam BAP itu Pak Wisnu hanya itu cuma mau dibayar 4,5 miliar dari 8 hektar. Berarti kan saya hitung itu kan cuma jatuh 50.000 Pak. Cara-cara pembebasannya Pak. Itu yang merasa kami berkeberatan. Arogansi dengan cara pemaksaan ya. Khawatir kita kejadian ke 98 Pak. Yeah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami di sini dari tim advokasi MOR PTR melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat. Selain kami berjuang secara litigasi atau persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang insya Allah Senin besok sidang ketiga, masih agenda pemanggilan tergugat yang memang belum memenuhi panggilan sidang. Di lapangan kami juga melakukan penelusuran secara mitigasi untuk mengumpulkan sejumlah dokumen dan bukti-bukti, termasuk mengambil keterangan saksi-saksi korban kasus perampasan tanah di wilayah Banten. Khususnya kita hari ini ada di wilayah Kosambi, salah satu kecamatan di Kabupaten Tangerang. Dan hari ini kami ingin menggali keterangan langsung dari korban perampasan tanah yang sudah sejak 2015 tanahnya sudah menjadi perumahan PIK 2, tapi tidak pernah mendapatkan pembayaran sepeser pun. Dan kisah yang lain ternyata juga sudah banyak advokasi dilakukan, termasuk diantaranya dari lembaga swadaya masyarakat, sudah gigih berjuang membela hak, namun tetap saja menjadi korban daripada kezaliman yang terjadi di proyek PIK 2 ini. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa kezaliman ini sudah lama terjadi, namun Allah memang hendak mengangkat perkara ini, dan kezaliman ini mudah-mudahan segera diangkat. Setelah ada ramainya video Bang Said Didu, sehingga masalahnya bukan hanya di laut, juga di darat. Nah, hari ini saya sudah ada di hadapan saya siapa? Pak Micang. Pak Micang, asli Betawi atau apa ya? Betawi Ya? Desa Jatimulya, Kecamatan Kesambi. Kesambi. Dengan Pak Heru ya, Pak Heru? Ya, LSM-nya apa Pak Heru dulu? Saya saat ini Sekjen LSM ICAP. ICAP ya? Independen Citra Anak Bangsa. Oke, nanti kita dengar ceritanya ke Pak Eceng dulu ya? Pak Micang dulu. Pak Micang dulu ya? Pak Micang, saya tadi sempat ngobrol-ngobrol. Pak Micang kan ternyata keluarganya ada punya tanah, pernah ditawar, tidak ditindaklanjuti, malah akhirnya diambil tanpa bayaran sepeser pun, dan sekarang sudah menjadi kompleks perumahan di Pantai Indah Kapuk 2. Benar begitu? Tolong ceritakan gimana itu ceritanya. Jadi waktu itu juga emang udah pernah ada penawaran 200 sampai berapa tuh ya, lama-lama tertunda, pengurukan sampai jadi, tiba-tiba sampai sekarang tanah itu bukan ditawar lagi, malah sampai jadi bangunan, tidak ada kelanjutannya. Nah, itu saya kehabisan ini, sebenarnya buntu lah urusannya. Saya mau ngajin kemana juga itu tiba-tiba kagak mentok. Jadi yang namanya kita warga ya, yang nama ibar-ibar saudara pada kesono kemarin, nyatanya sampai sekarang ini tanah tidak ada bayaran sampai sekarang nih. Sudah berapa tahun nih, dari 2015 sampai 2025 sampai sekarang ini. 10 tahun lah ya. 10 tahun. Berapa luas tanah itu? Luasnya kurang lebih 6 hektar 1000.
6 hektar 1000. 6 hektar 1.200 dah untuk luasnya tanah itu di Pik 2. Di Pik 2 itu dulu diperuntukkan apa itu? Sawah itu, atau apa? Itu kan untuk empang. Empang, nah, piara bandeng, udang, itu yang ada ya. di situ. Produktif artinya lahan itu ya. Produktif ya, emang buat sepertinya makan keluarga semua di situ. Jadi sumber penghasilan keluarga itu ya. Sumber hasil keluarga, emang semuanya anaknya banyak pada makan di situ. Tiba-tiba sekarang jadinya begini. Nah ini akhirnya sampai pada mati itu Ipar. Stres begitu ya ngurusi kasus ini ya. Jadi mikirin tiba-tiba sampai 3 yang mati. Sampai meninggalnya tidak mendapatkan bayaran sepeser pun dan tanah itu sekarang menjadi bangunan di Pik 2 begitu. Benar ya itu. Sejauh ini apa yang diupayakan oleh keluarga saat itu sampai hari ini? Apakah sempat ke lawyer, ke LSM atau apa? Sampai saya mengajuin begini-begini ke lawyer, nyatanya semua itu mentok, buntu, nggak ada jalan lagi. Sampai ngajuin ke sini, ntar lagi balik lagi banyak. Sampai saya ke orang yang Hercules ya, dulu coba saya bantu begitu. Sampai masuk ke sana tuh orang nyatanya begitu, ya tinggal tunggu Pak, tinggal tunggu. Nyatanya dapat sebulan. Begitu lagi, mentok lagi agak ada apa-apanya. Malah ada cerita sampai sekarang. Dulu yang sempat nawar 200 itu siapa namanya dari pihak Agus Dayu? Pihak dia yang nggak tahu apa. Itu mau orang dia kan nggak tahu ya. Kita namanya orang di bawah, ada lagi pelantaranya begini. Ya saya nggak tahu tahun 200. Oke, kalau apa 200 kalau mau dijual kita udah hubungin 200. Nyatanya kagak, nggak ada. Itu jadi kayak apa? Kayak permainan gitu. Maka sampai di situ saya juga lantas sampai sekarang ini akhirnya kehilangan jejak lah. Bahwa tanah ini sampai rapi udah sampai sekarang saya diam bagaimana ini kira-kira tinggal ngikutin yang ini bagaimana yang tanah udah ketindih bangunan udah sisebut kutik. Saya juga berhubung kita orang kecil ya udah nerima kata empok udah biarin dulu dah katanya siapa saja nanti siapa tahu kali gitu muncul begitu doang ipar-ipar semua empok pada ngomongnya begitu jadi ya siapa tahu nanti ada kemunculan lagi barangkali kalau juga ganti pemimpin siapa tahu ini maka dia ya udah kita nunggu sampai sekarang nih. Nah sekarang kan pemimpin sudah ganti yang dilantik Pak Prabowo, harapannya apa kira-kira ke presiden kita Pak Prabowo Subianto itu? Saya juga mengharapkan besar apalagi ini presidennya Prabowo ya. Dari militer saya juga bangganya ya mudah-mudahan si Bapak Presiden kita bisa ngelurusin, bisa membantu kita, bisa kembali lagi tuh hak milik atas nama orang tua ke situ atau dibayar lah gitu sama PT. Kalau pasarannya sebenarnya berapa sih di situ? Dulu mau waktu zaman itu 2015 itu yang ditawar 200 itu berapa pasarannya? Waktu zaman Pak Joko mau waktu itu 400, 45, ada yang gope. Sebentar, Pak Joko ini siapa? Joko Andreas yang di sebelum ini mau waktu itu mah sebelumnya Pak Ali turun Pak ini Hanafi. Orang ASG yang sebelumnya Ali Hanafi. Mahal itu. Zaman Pak Joko Andreas sempat ditawar 200. Pasarannya di saat itu udah 400. 400 sebenarnya nggak apa-apa juga 200 waktu itu ya. Itu bagusin juga sih nawar itu mah. Tapi sampai sekarang nyatanya ya 200 kagak. Sampai juga lari ke sini juga katanya udah nggak apa-apa mau dibayar cepet. Oke dah nggak apa-apa kita turutin. Kagak juga. Itulah makanya sampai sekarang hilang ininya udah hilang apa namanya kehabisan bahan. Kehabisan akal saya waduh kemana sudah tak tahu mau ngapain lagi gitu ya. Ini kemana mentok. Ya udah kita gimana ini tinggal ngaduin takdir dah ini mah kata kita. Iya. Baik terima kasih. Kita coba ke Pak Heru. Pak Heru. Iya, siap. Fenomena yang dialami oleh Pak siapa tadi Pak Micang ini kasuistik atau umumnya memang begitu yang terjadi itu? Ya pada dasarnya sih begini pada saat zaman Pak Joko Andreas dulu ya pembebasan di era ini orang ASG ya Joko Andreas Pak Joko Andreas juga orang ASG cuma sehubungan pada saat pembebasan dia tidak memenuhi kuota pada saat itu sehingga digantikan oleh PT Kuku Mandiri yang hari ini dipimpin oleh Pak Ali Hanafi ya. Nah, zaman Pak Joko Andreas pada saat itu tanah memang sudah di harga 500, 450, 350. 2015 itu padahal ya. Sudah di 2014. Bahkan, realistis kan harga itu berarti ya? Emang real, memang pada saat itu real. Nah, orang-orang pada saat itu ya semua senang Pak masyarakat ya, nggak ada yang nggak senang, semua senang. Jadi ada pembebasan kita seperti rezeki nomplok lah ya berguna lah ya buat orang-orang rakyat kecil.
Nah, cuma ketika Pak Ali turun, saya kan sempat ikut sama beliau sebentar. Ali yang dimaksud Ali Hanafi ya? Ali Hanafi. Lengkapnya Ali Hanafi Lijaya itu? Iya, Pak Ali Hanafiah Lijaya. Itu PT Kukuh Mandiri. Ya. Nah, pada saat terjadi di klien saya sempat memang. Oh, yang mengadu ke LSM. Iya. Ya dipimpin Pak Heru ya? Pak Heru kan sekjennya ya? Saya sekjennya. Kebetulan saya sekjen LSM ICAP. Waktu itu saya menangani tanah Pak Wisnu Sujanto. Nah, Pak Wisnu Sujanto pada saat itu sudah ditawar sama Pak Joko Andres itu 500. Cuma Pak Wisnu tidak mau. Maunya di 750. Ya, dulu itu saya memang menangani itu, Pak. Dan saya memang ada kuasanya dari Pak Wisnu. Memang saya didelegasikan langsung oleh Pak Wisnu untuk menyelesaikan tanah tersebut. Memang sedikit tanah ada masalah. Tapi saya berpijak pada putusan pidananya Pak Wisnu Sujanto yang menjelaskan bahwa itu memang mutlak punya Pak Wisnu. Clear lah itu ya, punya Pak Wisnu. Pada saat ditawar sama Pak Ali, waktu itu 200.000, saya sampaikan ke Pak Wisnu. Saya domelin sama Pak Wisnu. 500 aja nggak diterima ya? Nah, Pak Wisnu mau gini, lu kan tahu sendiri. Waktu itu gua ditawar berapa? 500 kan? Lu tahu. Lah sekarang Pak Ali mau nawar 200. Iya Pak, saya cuma menyampaikan aja. Penyampaian dari Pak Ali ya begitu. Nah, tiba-tiba ketika Pak Wisnu mau ya, pada saat berikutnya ya, karena memang tanah kondisi udah mau diuruk Pak, terus diuruk daripada nggak jadi cuan lah ya, ibaratnya daripada nggak jadi duit kan. Pak Wisnu bilang udah dah 200 nggak apa-apa, kasihlah nih saya 200. Saya sampaikan dong ke Pak Ali, Pak Ali ini Pak Wisnu mau 200. Pak Ali bilang saya nggak, hari ini nggak mau 200, maunya 150. Waduh, kok 150? Akhirnya saya sampaikan ke Pak Wisnu. Pak Wisnu marah lagi ke saya, lu kemarin gimana katanya 200, sekarang jadi 150. Ya memang itu yang disampaikan sama Pak Ali, Pak. Saya cuma menyampaikan aja. Udah enggak lah katanya. Akhirnya tanah makin lama diuruk Pak, makin diuruk. Saya kan udah bilang Pak Wisnu, tanah diuruk. Terus nanti gimana nih Pak? Lu lawan dong atau mau lawan gimana? Orang situ preman semua. Ya, saya bilang Pak, nanti tanah ini makin lama makin diuruk, makin gak jelas. Ya udah dah 150 apa-apa. Saya sampaikan ke Pak Ali, ke bos. Bos, ini 150. Waduh, 150 nggak mau hari ini. Bilangin sama bos lu cepet. Gue tunggu hari ini juga. Kalau hari ini nggak ada putusan, besok gue terus. Begitu. Ya udah, akhirnya saya bilang sama Pak Wisnu, kata Pak Wisnu, ya udah sampai mau dari 500 akhirnya 100 pun diambil gitu ya. Cepet. Terjadi akhirnya transaksi? Belum. Nggak terjadi juga, nggak dibayar juga. Nggak. Artinya hampir sama dengan ini. Ya, jadi terus Pak setelah 100, saya bilang Pak Wisnu mau Pak 100. Yaudah, besok bawa ke Polres Tiga Raksa. Loh, kok ke Polres Tiga Raksa Pak? Udah ikutin aja. Pak, di mana-mana jual beli ada notaris Pak. Udah ikutin aja. Saya ikutin Pak ke Polres Tiga Raksa. Nah di Polres Tiga Raksa saya sama Pak Wisnu dari pagi Pak itu di BAP Pak. Bikin laporan berarti? Iya, bikin laporan seolah-olah penyerobotan tanah tadi? Ya, seolah-olah ada kasus tanah itulah, sehingga ujung-ujungnya Pak Wisnu itu kan umur udah sepuh pada saat itu. Berapa kira-kira? 60, 70? 70-an lah. 70. Sehingga daya pikirnya udah lemah. Dia cuma bilang sama saya, Heru, ini kalau Om suruh tanda tangan, Om tanda tangan. Kalau Om nggak tanda tangan, Om nggak tanda tangan. Waduh, Om nggak ngerti ya. Nggak ngerti, udah Om pokoknya baiknya gimana. Nah dalam BAP itu Pak Wisnu hanya kerugian 4,5 miliar. Artinya Pak Wisnu cuma mau dibayar 4,5 miliar dari 8 hektar. Berarti kan saya hitung itu kan cuma jatuh 50.000 Pak. Lah turun lagi. Nah, dia nggak ngeh apa dia? Pak Wisnu mah nggak ngeh. Cuma Pak Wisnu itu karena udah lelah, udah tergantung Heru. Kalau kata Heru tanda tangan, saya tanda tangan. Kalau enggak. Karena saya merasa memang delegasinya 100.000 sama dengan Pak Ali. Nggak cocok itu ya? Saya nggak cocok dengan perjanjian angka awal, itu ya kan? Ya saya cabut Pak. Tuh akhirnya saya ditarik sama penyidik. Pak Heru, ini gimana kan? Bos tergantung Pak Heru. Bener, bos tergantung saya. Tapi nilainya kan, jatuh itu ya? Iya, nggak sesuai kesepakatan awal saya dengan Pak Ali. Pak Ali sama saya 100.000, kenapa di sini jadi 50.000? Begitu. Akhirnya kami pulang Pak. Nah disitulah saya di waktu itu masih Asia ya Pak. Saya di SMS sama Pak Ali, berarti you fight dengan perusahaan saya. Begitu. Saya diancam, kalau nanti main ke Empang apa saya dilelepin, ya saya sebagai
Muslim, saya bilang pada saat itu, Pak, buat saya Muslim, kalau saya bela kebenaran, buat saya syahid fisabilillah. Masya Allah. Saya bilang begitu. Iya, iya. Udah gitu udah. Berikutnya saya juga kan sambil nanganin tanah Pak yang saya jual ke Pak Wahidin Halim. Pada saat Wahidin Halim gubernur ya, pernah jadi gubernur ya? Iya, pernah jadi gubernur. Pada saat itu dia masih anggota DPR RI. Dari Demokrat. Iya, betul. Nah, beliau itu beli tanah yang klien saya juga, yang saya tanganin di areanya Pak Wisnu juga, yang memang saya dapat juga kuasa dari Pak Wisnu sebagai pemiliknya. Itu 250.000. Nah, memang sedikit ada masalah perselisihan, sebenarnya perselisihan pribadi para keluarga lah ya, internal lah ya, internal ini Pak, para mediator sebenarnya, bukan keluarga, para mediator. Oh, bagi-bagi bagi-bagi berkahnya kurang berkah. Betul. Nah, akhirnya berperkara. Padahal Pak Wahidin Halim itu memang dia sudah mau melunasi Pak, tapi memang tersisa 1,95 sesuai putusannya, sesuai pengakuannya dupliknya Pak Nael ya, sebagai pengacaranya Pak Wahidin yang menyatakan dia hanya kekurangan 1,95 miliar. Sudah dibayar belum tuh? Saat ini belum. Nah, saya ingatkan Pak Wahidin Halim, kan Bapak sudah purna tugas. Legasi di purna tugas, tolong selesaikan hak-hak hamba. Karena di akhirat nanti nggak akan masuk surga kalau hak-hak hamba ini belum ditunaikan. Termasuk hak hamba itu adalah kewajiban untuk membayar, itu jadi hutang. Sehingga agar husnul khotimah, ya namanya manusia kalau nggak mati mau kemana lagi Pak Wahidin. Nah, saya hanya empati saja kepada kawan-kawan RCTI juga, di situ ada rombongan calon tanahnya juga di situ. Begitu, lanjut ya. Ya, jadi memang Pak Wahidin beli waktu itu Pak sebelum Pak Alianap itu sudah di 250 gitu. Jadi terus dia jual lagi nggak? Dia sekarang saat ini informasi sudah jual ke Agung Sedayu. Berapa dia dapat? Informasi yang saya dengar kata 500.000. Apalagi 500.000 cuan 100% tuh ya. Ya. Makanya dari pertimbangan itu sebenarnya sih ada ketimpangan jual beli Pak, sebenarnya kalau saya lihat ya, perselisihan jual beli dari zaman Pak Joko sekian, Pak Wahidin. Tapi whatever kan sudah ada putusan pengadilan sebenarnya kan? Sudah ada putusan 250. Lah iya. Ada putusannya Pak. Artinya kan kewajiban Pak Wahidin tetap harus ditunaikan kan? Iya, 250. Jadi itu aja sih Pak yang sepengalaman saya yang saya tanganin di daerah wilayah saya ini. Berarti modusnya itu ada penekanan ya? Ya kalau nggak mau harga dia malah diturunin, bukan dinaikin kalau mau nego ya? Iya betul. Dan kalau nggak mau tetap diuruk oleh mereka. Dan sekarang semua udah jadi bangunan sekarang? Sudah. Oh. Tahun berapa kalau Pak Heru itu yang kliennya? 2015. Oh, hampir sama juga dengan beliau ya? Sama. 2015. Nah, nggak jauh. Memang itu sebaktian Pak. Jadi Empang itu sama Empang Kama ini sama. Oh. Cuma Kama ada di Salembaran Jaya, saya ada di Desa Lemo. Itu perbatasan ya, Salembaran sama Lemo itu ya? Iya. Kecamatannya sama-sama Kosambi? Enggak, kecamatannya Teluk Naga Pak. Oh, yang Lemo itu Teluk Naga ya? Lemo Teluk Naga. Berarti perbatasan desa dan perbatasan kecamatan itu ya? Oh, iya. Nah ini kan seperti Encang tadi, kan kita mau nggak mau kan mengadunya kan kepada pemimpin kita. Dan hari ini memang qadarullah pemimpin kita ya Presiden kita Prabowo Subianto. Apa harapan Pak Heru kepada Pak Prabowo yang hari ini mudah-mudahan melihat atau setidaknya orang-orangnya Pak Prabowo sehingga pesan-pesan dari rakyat yang terzalim ini bisa sampai kepada beliau gitu. Ya, saya sampaikan kepada Pak Prabowo. Pada dasarnya kami sebagai masyarakat atau lembaga yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang ini tidak alergi Pak dengan pembangunan. Ya, tidak alergi. Bahkan kami mendukung. Bahkan dari amdal-amdalnya TIK Tangerang International City dulu, ya sebelum ada PIK ini, itu kita Pak yang merekomendasi LSM kami. Nah, cuma cara-cara pembebasannya Pak, itu yang merasa kami berkeberatan. Ya, yang dimana dengan cara-cara arogansi, dengan cara pemaksaan, ya. Contoh kemarin Pak, saya kasih gambarannya kemarin kecelakaan. Sebenarnya kalau menurut saya itu tumpahan segala emosi. Kemarahan yang terpendam selama ini. Betul. Tumpahan semua emosi yang ada, jadi masyarakat ini benar-benar meluap. Kalau hari ini terus diteruskan PIK 2 ini dengan terus, itu sama dengan Pak PIK 2 ini membangun bom waktu. Yang sekali waktu akan meledak. Nah, efeknya kasihan nanti penghuninya Pak, yang nggak ngerti apa-apa.
Yang beli bener-bener pakai duit ya? Yang beli bener-bener pakai duit. Iya. Tiba-tiba dia nggak tahu menau. Diambil pemilik yang asal ya? Jadi mendapat kemarahan. Dari masyarakat ya? Khawatir kita kejadian ke 98 Pak. Iya. Contoh kayak gitu. Emosi meluap. Kita kan nggak mau begitu Pak. Iya. Kita mau negara kita ini aman. Semoga Pak Prabowo bisa mendengarkan keluh kesah dari masyarakat yang ada di Tangerang Utara ini. Ya, kalau ada, kami kan juga menggugat nih Pak Heru. Siap. Di antara tuntutan itu adalah kita minta status PSN yang dicabut dan dilakukan evaluasi. Ya. Dihentikan dulu lah. Ya. Biar jangan nguruk-nguruk semaunya begitu. Ya, Pandangan Pak Heru gimana terkait ini? Ya, saya sangat mendukung Pak kalau adanya evaluasi. Ya, saya sangat mendukung Bapak. Jadi bisa mengkaji kembali kan. Sebenarnya apa sih yang menjadi permasalahan polemik ini? Yang dimaksud PSN Pak, setahu saya nih Pak, yang diberikan PSN kan bukan hanya PIK 2 Pak, banyak seperti BSD, Sumarekon diberikan PSN, tapi mereka tidak ada konflik. Kalau PIK 2 ini ya memang beda, Ada apa? Ada apa begitu ya? Itu. Berarti kan ada sesuatu, ada masalah. Betul. Nah, mungkin apakah dengan cara-cara mendapatkannya yang tidak seperti baik, yang tadi baru diceritakan tadi ya, yang belum dibayar tiba-tiba sudah diuruk, ya kan? Itu Pak, saya rasa itu. PSN bagus Pak. Ya di mana-mana bagus, maksudnya tidak ada konflik. Kenapa di sini ada konflik? Jadi ada ibarat ada polemik ya, ada permasalahan itu. Saya rasa itu Pak. Baik, terima kasih kawan-kawan sekalian. Kami memang menyengaja melakukan mitigasi dan dalam proses litigasi ini kami mengumpulkan dokumen bukti. Tapi sekali lagi, selain bukti ini menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memutus, kami juga harapkan ini menjadi dasar dan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan. Karena terus terang gugatan yang diajukan oleh 20 orang purnawirawan dan juga aliansi dari aktivis termasuk aliansi rakyat menggugat itu bukan untuk kepentingan 20 orang itu, tapi untuk seluruh masyarakat di utara. Karena ternyata di fakta di lapangan itu memang korban itu ada nyata. Jadi nggak benar kalau katanya ini menciptakan lapangan kerja, masyarakat bahagia semua. Ternyata faktanya tanahnya terampas. Nah, terakhir untuk closing dari Pak Heru dulu. Terkait gugatan kami apa dukungan dan doa bagi kami tim hukum ini untuk melakukan upaya hukum di pengadilan negeri ini? Semoga perjuangan bapak-bapak mendapatkan hasil yang baik. Amin. Terus Pak Presiden memberikan satu dukungan juga buat bapak supaya ada dikaji ulang kembali pembangunan PIK ini. Pada dasarnya kami masyarakat tetap mendukung pembangunan, tapi mendukung pembangunan dengan cara-cara yang baik, Pak. Yang mendapatkan dengan cara yang baik, itu Pak. Bukan asal rampas, merampas. Betul. Kan bukan zaman penjajahan lagi Pak kita ini. Tapi kalau dengar ceritanya tadi, serasa kita masih di era company ya. Satu iya Pak. Ini nggak ada gantinya sama sekali malah. Rugi pun kagak ada ya. Bener nggak Pak Micang? Oke, terima kasih Pak Heru. Sekarang Pak Micang, silakan Pak Micang, harapannya kepada Presiden kan sudah. Kira-kira masyarakat yang lain yang mengalami Pak Micang itu ada juga di sini atau jangan-jangan banyak juga begitu? Ya, mungkin ada, saya juga kalau untuk kesananya nggak tahu pasti gitu ya. Nggak tahu pasti. Cuman yang dialami Pak Micang tadi itu ya. Itulah punya orang tua aja. Ya berhubung juga emang ini, saya juga mendoakan kalau Bapak emang untuk di persidangan saya berdoa Pak, saya dukung sepenuhnya. Semoga kita juga berhasil kembali kepada hak-hak kita yang sudah dirampas. Mudah-mudahan Bapak Presiden kita juga harus benar-benar ngebantu, mendorong lah kesianin masyarakat yang telah dirugikan oleh PIK 2. Itu aja Pak, barangkali saya juga mohon maaf, itu aja. Berhubung udah nggak ada ini lagi, udah cukup saya begitu aja. Baik, terima kasih. Insya Allah kita berjumpa lagi dalam tinjauan lokasi melalui kajian mitigasi tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat. Dan kami memohon kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bisa mendukung dan mendoakan perjuangan kami, karena apa yang terjadi di Provinsi Banten ini, khususnya di Kabupaten Tangerang ini, juga bisa menjadi pola perampasan tanah di wilayah lain. Karena itu dengan membantu mendukung perjuangan di wilayah Banten ini, mudah-mudahan ini menjadi pencegah agar wilayah lainnya tidak dilakukan cara-cara kotor untuk merampas tanah rakyat dengan dalih PSN, dengan dalih pembangunan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.